Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah taala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia sehat, atas karunia iman, kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat semata itu belum cukup untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya orang yang lebih sehat itu enggak sanggup untuk melangkahkan kakinya ke masjid, enggak sanggup untuk menahan berpuasa ketika bulan Ramadan. Apakah dia sakit? Enggak, dia sehat. Kenapa enggak bisa? Karena hidayah iman belum menyapa hatinya. Kalau untuk urusan dunia cukuplah dengan kesehatan, namun untuk beribadah kepada Allah tidaklah cukup, butuh kepada hidayah iman yang menggerakkan kita berkumpul di masjid ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Yang menggerakkan kita tentunya di samping kesehatan, yang intinya adalah iman yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua faktor ini, faktor sehat dan faktor iman. Kita bisa melaksanakan baik aktivitas dunia maupun aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang senantiasa, yang setia mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudara, bapak-bapak sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di dunia yang hanya sebentar itu ternyata bukanlah faktor sia-sia, bukanlah faktor tanpa ada hikmah, bukanlah faktor kesengajaan Allah menciptakan kita di dunia. Akan tetapi ada faktor yang besar di balik keberadaan kita di dunia ini. Apa itu? Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita tanamkan konsep dalam hati kita ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Keberadaan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan tanpa nilai ibadah, sehari-hari, hari yang Allah ciptakan, bumi yang Allah ciptakan untuk kita, tanpa ada sedikit pun nilai ibadah yang kita berikan kepada Allah, hilang tujuan ini. Hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk istirahat. Iya, itu kita butuh semua. Namun itu bukanlah faktor inti. Itu adalah sarana
Yang intinya mana? Intinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang berkaitan dengan ayat ini. Poin yang pertama berkaitan dengan apa itu cakupan ibadah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ringkas pengertiannya. Kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah dengan mengharap pahala. Ketika Allah menyuruh kita beribadah, kita mengharap pahala. Ketika Allah melarang, kita takut dosa. Kalau itu sudah kita laksanakan dalam diri kita, ketika Allah menyuruh kita berpuasa, kita mengharapkan pahala dari nilai ibadah puasa. Ketika Allah menyuruh kita jujur, kita mengharapkan nilai pahala dari kejujuran. Ketika Allah melarang suatu hal, Allah melarang dari riba, Allah melarang dari bohong, kita tinggalkan itu semua karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakupan ibadah itu berputar mengerjakan perintah Allah dengan harap mendapatkan pahala dan meninggalkan larangan Allah. Dengan pengertian ini, saudara-saudara, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu ternyata bukan hanya sekedar di masjid. Betul, kita beribadah di masjid merupakan tanda keimanan, namun ibadah kita bukan hanya sekedar di masjid. Ketika kita pulang selesai dari masjid, fa idza qudiyatis shalah fantashiru, bertebarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, tetap ada nilai ibadah dimanapun kita bertebaran. Kita mau ke tempat kerja kita, ada nilai ibadahnya. Kita kembali ke tempat toko kita, ada nilai ibadahnya, yaitu jujur, menjadi pedagang yang jujur. Kita menjadi sebagai pegawai yang baik, pegawai yang amanah, pegawai yang patuh, pegawai yang enggak menerima sogok dan sistem menyogok. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mengadakan sistem sogok menyogok. Ketika kita pulang ke komunitas kita, baik kita sebagai bertetangga, ada nilai ibadahnya, yaitu jangan sampai tetangga kita terganggu dengan keberadaan kita. Nilai ibadah. Ketika kita sebagai orang tua di rumah, sebagai pemimpin, ada nilai ibadahnya. Mengarahkan baik itu istri maupun anak kita untuk tetap menjaga hak-hak Allah. Kalau anak perempuan kita perhatikan apakah dia menutup aurat atau bukan. Itu semuanya nilai ibadah. Jadi cakupan ibadah ini bukan hanya sekedar di masjid. Dimanapun posisi kita bertebaran, tanamkanlah nilai-nilai ibadah. Jangan kita sendiri salat alhamdulillah, tapi ketika kita keluar dari masjid, nilai ibadah hilang dari kita tinggalkan di masjid. Bukan. Nilai ibadah ada di mana-mana. Nilai ibadah ada di pasar, nilai ibadah ada di kantor, nilai ibadah ada di tempat kerja kita. Itulah aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyuruh kita beribadah, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, itu Allah enggak menginginkan dari kita. Beda halnya kita sama manusia. Kita mengikuti SOP perusahaan, kita mengikuti SOP lembaga, itu ada manfaat yang saling kita dapatkan. Perusahaan butuh terhadap karyawan, karyawan pun butuh terhadap perusahaan.
ada nilai timbal balik. Namun kalau kita sama Allah, nggak ada namanya timbal balik. Semuanya kemaslahatan itu kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi." Barang siapa yang berbuat baik, beribadah dia, itu kata Allah falinafsihi, untuk diri dia pribadi. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat keburukan juga untuk dirinya. Enggak ada untuk Allah sedikit pun. Salat kita, baca Al-Quran kita, puasa Ramadan kita nanti kalau Allah takdirkan kita bisa menemui bulan Ramadan, itu semuanya kembali untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang berbuat baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, akan Allah berikan kehidupan yang baik dengan ibadah tersebut. Para ulama mentafsirkan itu ketenangan hati. Ketenangan hati ini, saudara-saudara dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketenangan hati nggak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan hati nggak bisa didapatkan dengan banyaknya aset. Namun ketenangan hati itu bisa kita tempuh dengan beribadah kepada Allah. Kita sering menyaksikan orang yang terjaring kasus narkoba, kasus narkotika. Apakah dari sisi aset mereka kurang? Bukan. Mereka ingin mendapatkan ketenangan versi dia. Enggak. Mereka bukan kurang aset, namun kenapa hatinya ingin mendapatkan ketenangan? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada satupun sarana untuk menjadikan kehidupan kita tenang, hati kita tentram, itu kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir yang berkaitan dengan ibadah adalah kehidupan kita ini di dunia ini, jadikan semuanya lahan untuk beribadah. Meskipun itu pada asalnya sifatnya dunia, namun ubah niat kita menjadi niat yang baik. Kita bekerja itu pada dasarnya dunia, namun ubah dengan niat yang baik, agar kehidupan kita meskipun itu sifatnya dunia, itu bisa mendatangkan pahala. Ketika kita menghadapi suatu hal yang gak kita inginkan, tentunya pasti ada suatu hal yang gak kita inginkan ada pada diri kita, maka jangan buang nilai ibadah. Ada nilai ibadahnya, yaitu sabar. Ada hal yang kurang menyenangkan hati kita ketika kita hidup di dunia, ada nilai sebenarnya Allah sedang mendatangkan pintu ibadah dalam bentuk kesabaran. Ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya Allah pun juga sedang mendatangkan pintu ibadah yang dinamakan dengan syukur. Jadi apapun kehidupan kita, turun naik, itu ada terus nilai ibadahnya. Ketika kita sedang turun, nilai ibadahnya adalah sabar. Ketika kita sedang naik, nilai ibadahnya adalah syukur. Jangan seperti Qarun yang mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Qarun ini sudah berhasil, dia lupa bersyukur. Dia membanggakan dirinya, wahai Musa, sesungguhnya apa yang aku dapatkan ini adalah dikarenakan keahlianku.
lupa dia akan Allah Subhanahu wa taala. Dia buang nilai ibadah syukur ketika dia sedang di puncak. Namun bagaimana balasan Allah? Allah benamkan. Jadi apapun kehidupan kita, berputar baik di bawah maupun sedang di atas, nilai ibadah itu tetap ada. Baik itu ibadahnya berupa kesabaran maupun berupa syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inna amrahu kullahu khair." Sebenarnya urusan seorang mukmin ini baik semua. "Walaisa dzalika illa li mu'min." Itu enggak akan ada kecuali pada orang yang beriman. "In asabathu sarra syakara." Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka dia mendapatkan nilai kebaikan, nilai ibadah. "Wa in asabathu darra." Ketika dia ditimpa musibah, ketika dia mendapatkan apa yang enggak ia inginkan, dia bersabar dan dia pun mendapatkan nilai kebaikan. Jadi itulah konsep kita. Kehidupan kita semuanya mengacu kepada satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 poin yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang pertama, cakupan ibadah itu luas, bukan hanya sekedar di masjid. Dimanapun kita berada, mari kita tanamkan nilai-nilai ibadah. Yang kedua, Allah tidak menginginkan nilai ibadah itu dari kita. Allah enggak menginginkan, namun itu semuanya kembali kepada diri kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah tanamkan setiap aspek-aspek kehidupan kita, jangan lepas dari nilai ibadah. Ketika kita sedang naik, nilai ibadahnya jangan lupa kita syukur. Ketika kita sedang berada di bawah, nilai ibadahnya jangan lupa kita usahakan untuk bersabar.